Friend, kita bahas soal Indra Limpepas yang divonis oleh Pengadilan Negeri sebagai terpidana politik uang pada pemilu 2024 kemarin, dan dia juga memiliki konsekuensi akhirnya digantikan. Jadi SK KPU Manado yang telah memberikan dia sebagai yang terpilih, namun oleh karena putusan dari pengadilan, Indra pun akhirnya dinyatakan digantikan. Oke? Nah, ini menarik. Sekarang kita kupas dalam konteks Undang-Undang Pemilu. Sebelum kita bicara soal Indra itu diganti, apakah memang itu relevan dan sesuai dengan kaidah hukum, kita bahas dulu. Apakah Indra Limpepas itu tepat untuk divonis sebagai terpidana dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu? Saya tidak bicara soal pembelaan kepada Indra, karena dia melakukan pidana pemilu dalam konteks politik uang. Terbukti dan tidak terbukti itu urusan persidangan dan sudah divonis, sudah ingkrah. Yang saya mau bahas di sini kajian hukum atau kajian tentang Undang-Undang 7 tahun 2017. Perkenalkan, saya Taufik Bilfaqih, saya kebetulan mantan anggota Bawaslu. Saya sudah mempelajari pidana pemilu, politik uang secara khusus. Selama 5 tahun saya belajar Undang-Undang Pemilu kita. Sejujurnya perlu banyak penafsiran dan juga banyak koreksi lebih maksimal lagi agar jangan sampai keputusannya ini justru tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Sekali lagi kita bahas soal Indra, pantaskah dia divonis? Sekedar informasi, Indra Limpepas adalah caleg Gerindra yang ada di Dapil Tuminting Bunaken, Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dia terpilih dengan suara yang cukup signifikan, namun dinyatakan digantikan karena dia melakukan tindak pidana politik uang dan itu terbukti di persidangan. Oke, kita bahas. Pertama, Pengadilan Negeri Manado itu memutuskan, saya tidak mau tulis lagi nomor berapa, keputusan nomor berapa itu teman-teman bisa beradaptasi saja. Tapi yang jelas vonis kepada Indra itu dinyatakan bersalah. Oke. Bersalah artinya terpidana. Namun ya, Indra, oke. Ini kita tulis Indra di sini ya. Indra itu tidak dipenjara. Karena memang keputusannya, amar putusan dari pengadilan tersebut hanya memberikan yang bersangkutan itu untuk melakukan bayar denda. Karena memang dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan soal dipidana sekian tahun, 4-6 tahun, dan juga denda 20 juta. Oke, tidak dipenjara, jadi cuma bayar denda. Dendanya kurang lebih 20 juta itu. Oke. Dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Manado ini apa? Dalam konteks Undang-Undang Pemilu. Dasar hukum yang dipakai yaitu adalah 523 dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang 7 tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu. Oke. 523 ini adalah vonis kepada siapa saja yang kategorinya melakukan pelanggaran politik uang. Nah, tentu spesifikasinya kepada mereka yang dinyatakan sebagai pelaksana, kemudian peserta, tim kampanye. Kampanye apa? Kampanye pemilu. Oke? Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu. Jadi kalau mereka melakukan pelanggaran politik uang, maka itu kemudian akan divonis pidana. Namun secara spesifik, 523 khususnya yang poin B, kalau bisa kita baca, 523 ini juga menyertakan, jadi kalau pelanggarannya berkaitan dengan pasal sebelumnya. Pasal sebelumnya apa? Yang dilanggar oleh Indra. Nah, yang dilanggar oleh Indra itu adalah pasal 278, yaitu politik uang di masa tenang. Ini. Oke. Politik uang di masa tenang. Namun ada semacam problem redaksi. Problem redaksi di 278 ini. Walaupun secara substansi tetap melakukan pelanggaran, tapi secara redaksi penting juga dong, karena ini menyangkut memvonis orang dipidana atau tidak.
Ya kan? Jadi redaksi hukum itu harus komprehensif. Nah, sayangnya di pasal 278 kalau kita pelajari baik-baik adalah mereka yang melakukan pelanggaran politik uang adalah pelaksana, ya, pelaksana, kemudian peserta, tim kampanye. Apakah Indra merupakan pelaksana, peserta, tim kampanye? Ya, tentunya bukan peserta, bukan tim kampanye, tapi dia pelaksana kampanye. Kenapa? Anggota DPR, calon anggota DPR, ya, yang sudah terdaftar di partai politik, maka yang bersangkutan secara otomatis menjadi pelaksana kampanye. Benar, Indra adalah pelaksana kampanye. Namun dalam pasal 278 ini, yang dimaksud dengan pelaksana kampanye tertulis adalah kampanye pemilu presiden. Ingat, kampanye pemilu presiden. Sementara Indra, ya, dia adalah pelaksana kampanye pemilu legislatif. Karena dia tidak pernah terdaftar sebagai pelaksana kampanye pemilu presiden. Kan gitu. Kecuali memang dia adalah bagian dari TKD atau TKN. Karena dia Gerindra pasti Prabowo, ya. Tim kampanye daerah atau tim kampanye nasional. Ya kalau memang dia ada nama otomatis oke. Dia tetap kena. Nah, cuma bagaimana dengan orang, dia itu caleg, tapi kebetulan dia tidak masuk sebagai tim kampanye presiden. Nah, pasal 278 ini spesifikasinya adalah kampanye pemilu presiden. Jadi kalau ada pelaksana kampanye pemilu presiden melakukan politik uang, dialah yang terjerat pada Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan pasal 523. Yaitu dinyatakan pidana. Hanya memang di 523B itu disebutkan bahwa kampanye pemilu, tidak dibilang legislatif atau presiden. Berarti memang Indra tetap kena juga. Hanya memang problem di sini adalah 278-nya harus diperbaiki. Ke depan, redaksi kampanye pemilu presiden ini dihapus. Hapus aja presidennya, langsung aja tulis kampanye pemilu. Sehingga itu Indra tetap kena. Artinya kalau seandainya di pengadilan negeri itu lawyer atau siapa saja yang membela Indra, membela caleg yang dinyatakan memiliki kasus serupa, pembelaannya adalah soal redaksi ini penting. Walaupun kalian mau bilang, oh ini secara substansi ya, kena juga, nggak masalah mau dibilang pemilu presiden, ingat, menghukum orang itu, redaksi nggak boleh salah, titik koma pun itu harus sesuai. Kalau tidak ini pertama akan menghilangkan hak konstitusional orang, yang kedua akan mempidanakan orang, itu nggak boleh. Sehingga itu hukum kita harus diperbaiki dulu. Jadi apakah Indra pantas divonis sebagai melakukan pelanggaran politik uang? Iya. Tapi kalau kemudian menjerat dia dengan pasal 278, tunggu dulu. Perbaiki dulu redaksi yang ada di 278, karena redaksi mempengaruhi konsekuensi hukum seseorang. Oke, ini dalam konteks pengadilan negeri. Sepakat ya? Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi soal Indra dan juga kalau saudaranya yang kakaknya kan masuk di TKD itu, si dokter. Ya mungkin pasal ini bisa dipakai. Kan gitu. Menyangkut apakah yang bersangkutan kategorinya dipidana atau tidak, saya kira dengan mempelajari pasal 278 di mana redaksinya lebih spesifik terkait kampanye pemilu presiden, sementara Indra itu hanyalah pelaksana kampanye legislatif ya dia, maka perlu kemudian ada koreksi. Undang-undangnya dikoreksi gitu. Karena kalau mau bicara keputusan hakim, ya hakim kan menggunakan pasal 523 untuk memvonis kepada Indra. Karena pasal 523 tidak mengatakan kalau melakukan pelanggaran kepada kampanye pemilu presiden semata, dia bilang kampanye pemilu. Hanya memang di pasal 523 ada spesifikasi yang kemudian bila mana terjadi pelanggaran terhadap 278, yaitu 278 apa? Yaitu ini yang dilakukan oleh pelaksana kampanye pemilu presiden. Maka nggak relevan 523. Jadi terjadi inkonsistensi, ada tabrakan di sana, walaupun cuma perkara redaksi. Oke. Aku pikir itu terkait pengadilan negeri. Kita akan bahas apakah kemudian dari keputusan ini Indra pantas digantikan. KPU Manado mengubah atau menggantikan nama Indra agar tidak terpilih lagi atau tidak bisa dilantik. Kita bahas setelah ini.
Sekarang kita bahas soal putusan KPU Manado yang kemudian membatalkan nama Indra Limpepas digantikan oleh Bapak Ferdinand Dumais. Ini karena memang amanat undang-undang. Oke, jadi KPU itu sebenarnya melakukan amanat undang-undang juga. Tapi meski demikian, kita perlu mengkajinya secara komprehensif supaya apa yang dilakukan oleh KPU itu betul-betul sesuai dengan undang-undang itu juga, kan gitu. Oke, kita bahas soal SK KPU Manado yang membatalkan. SK KPU Manado yang membatalkan Indra, oke, itu berdasarkan pasal 426 masih Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Pasal 426 ini, nggak usah lagi bahas soal turunannya, mau dia ada PKPU, ya, PKPU nomor 6 tahun 2024, mau dia ada surat dinas dari KPU RI, ya, atau landasan hukum yang lain, tetap ujung-ujungnya ini yang kemudian menjadi dasar utama, yaitu undang-undang. Karena dalam undang-undang di peraturan atau hukum di Indonesia, undang-undang adalah hukum tertinggi yang kemudian menjadi landasan utama bagi turunan-turunannya. Mau dia peraturan pemerintah, peraturan menteri, sampai dengan surat edaran dari lembaga-lembaga atau badan tata usaha apapun, tetap ujung-ujungnya undang-undang lah yang kemudian menjadi modal utama sehingga turun ayat-ayat tertentu. Nah, pasal 426 ini memang khusus pasal 426 yang memberikan tema tentang pergantian calon anggota DPR, ya, secara khusus. Pergantiannya melalui 3 hal. Pertama, meninggal dunia. Kedua, mengundurkan diri. Dan yang ketiga, ada keputusan pengadilan yang tetap terkait peristiwa politik uang. Ya, peristiwa politik uang yang kemudian dapat vonis pidana. Oke, itu pasal itu berbunyi demikian. Nanti saya akan perlihatkan. Nah, sekarang sebelum kita mau bicara soal lebih spesifik tentang masalah ini, kita harus ingat dulu, Indra ini dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri, walaupun putusan atau produk hukum yang dipakai bermasalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Intinya sudah ada inkrah, keputusan tetap, yang akhirnya membuat KPU mengeluarkan SK pembatalan, SK pergantian kepada Indra. SK penggantiannya itu sekali lagi berdasarkan pasal 426 karena terbukti secara sah dan meyakinkan Indra telah melakukan politik uang, yang dimana politik uang ini adalah pidana pemilu. Oke, pertanyaannya kemudian yang harus kita bahas lebih jauh lagi adalah soal politik uang itu terjadi pada saat kapan? Ada 3 politik uang yang terjadi secara garis besar. Oke. Pertama, di masa kampanye. Masa kampanye. Ini politik uang, ya. Politik uang terjadi pada masa kampanye. Yang kedua, di masa tenang. Oke. Dan yang ketiga adalah di masa pencoblosan atau pemilihan. Jadi di masa pemilihan itu, di hari H pemilihan, di masa pencoblosan, peristiwa masa tenang itu terjadi. Kan demikian. Oke. Nah, kalau di masa kampanye ini diatur dalam pasal 280 huruf J. Ada juga di pasal 284. Silakan nanti saya perlihatkan redaksinya. Adapun di masa tenang itu di 278. Ya. Kalau di masa pemilihan itu di 286. Silakan dikoreksi ya kalau ada yang keliru. Nah, kawan-kawan sekalian, yang harus kita pelajari adalah semua pelanggaran yang dilakukan, ya, ini punya konsekuensi. Pelanggaran politik uang, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah 523, yaitu pidana. Oke, 523 ini ada poin A, ada poin B, ada poin C.
Nah, setiap poin 523 ini akan berkaitan erat dengan poin-poin pasal-pasal yang ada ini. Oke? Nah, selanjutnya, dengan konsekuensi itu, ada konsekuensi lain lagi, yaitu kalau sudah ada keputusan ini, maka berlakulah keputusan 426. Ya, ini saya kasih garis-garis begini aja. Pasal 426 mengganti. Tapi ingat, penggunaan pasal 426 ini juga harus dibaca secara teliti. Karena setiap pasal itu biasanya ada berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya. Setiap pasal itu tidak berdiri sendiri. Setiap pasal dia juga harus kemudian berkaitan, ya kan? Walaupun ada memang pasal-pasal tertentu yang ya dia tidak perlu diintervensi oleh pasal lain, dia sudah punya terjemahannya gitu. Namun dalam konteks memidanakan orang yang melakukan pelanggaran politik uang, ini perlu kita pelajari baik-baik. Oke? Nah, sekarang pasal 426 ini kan adalah tindakan yang dilakukan untuk kemudian menggantikan seseorang yang sudah terpilih. Oke, katakanlah karena sudah melakukan pidana 523 atau pidana pemilu. Namun ingat bahwa benar seluruh tahapan pemilu kemudian ada peristiwa politik uang baik di masa kampanye, masa tenang dan masa pemilihan, maka jatuhnya adalah pidana. Oke, kita setuju itu. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang melakukan politik uang, semua caleg yang melakukan politik uang pada masa kampanye, masa tenang, masa pemilihan yang punya konsekuensi 523 ini harus menerima konsekuensi lainnya, yaitu diganti. Dipidana, oke. Diganti, tunggu dulu. Kenapa? Kita harus kembali ke pasal-pasal ini dulu. Dari peristiwa politik uang yang terjadi di masa kampanye, masa tenang, dan masa pemilihan, satu-satunya perintah undang-undang pemilu kepada KPU untuk membuat keputusan, ya, memutuskan, menetapkan agar calegnya dinyatakan dinyatakan batal sebagai calon anggota DPR, sekaligus kalau dia terpilih harus diganti. Perintah undang-undang itu hanya terjadi kalau terjadi pelanggaran yang dilakukan pada pasal 280 dan 284 yang kemudian dibunyikan pada pasal 285. Jadi 285 ini menyebutkan kalau ada keputusan pengadilan yang tetap, ya, kalau ada keputusan pengadilan yang tetap bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran 280 dan juga 284, yaitu pidana pemilu politik uang yang terjadi di masa kampanye, ya, ini masa kampanye, maka konsekuensinya adalah, ya, berdasarkan Undang-Undang Pemilu pasal 285, ketika sudah terbukti dia melakukan pelanggaran di 280 dan 284, maka caleg tersebut satu, dibatalkan. Batal calegnya. Batal nyalek dalam artian tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR. Yang kedua, kalau dia terpilih diganti. Oke? Nah, berarti ketika ada penguatan pasal ini untuk menggantikan dan membatalkan, maka pasal ini akan berkesesuaian dengan pasal 426. Pelanggaran yang dilakukan oleh Indra itu di masa tenang. Sementara pasal 278 dan 286 ini tidak ada perintah seperti melakukan pembatalan seperti pasal 285. Nggak ada. Artinya ini nggak utuh. Kalau kemudian harus dipaksakan 426 ini siapa saja yang melakukan politik uang, maka dia kemudian punya putusan pengadilan yang tetap, maka harus diganti, maka seharusnya Undang-Undang Pemilu mencoret aja 285 ini. Nggak perlu lagi ada. Jangan-jangan 285 ini ketika dia diadakan, ya, ketika dia kemudian menjadi dasar bagi KPU untuk membatalkan seseorang yang menjadi calon anggota DPR sekaligus mengganti kalau dia sudah terpilih,
285 ini kemudian harus diadakan, jangan-jangan hanya ingin menegaskan kalau pidana politik uangnya di masa kampanye. Sementara di masa tenang dan masa pemilihan tidak. Kalau dia di penjara, ya tentu ngapain dilantik. Persoalannya kan Indra dalam amar putusannya tidak di penjara. Dan di amar putusan pengadilan negeri itu juga tidak memerintahkan KPU untuk mengganti. Kan gitu. Nah, oleh karena situasi seperti inilah, wajar kalau kemudian Indra memproses ini di TUN. Wajar. Kan gitu. Karena dia merasa pertama dia tidak di penjara. Yang kedua sebenarnya dia seharusnya menang juga di pengadilan negeri. Tapi mungkin di pengadilan negeri ada gesekan dan juga ada penerjemahan hukum yang bermasalah. Dan juga terjadi dinamika yang sehingga membuat dia divonis gitu. Nah, kemudian apakah dia divonis pidana pemilu politik uang akhirnya serta-merta membuat dia harus diganti? Tunggu dulu, kalau dia memang mau harus diganti, seharusnya pasal yang terdapat dalam undang-undang pemilu ini, baik yang di masa tenang dan yang juga di masa pemilihan, harus ada pasal serupa yang ada di 285. Harusnya 285 ini juga menyebutkan kalau sudah terbukti politik uang di masa kampanye 280, 284, terbukti politik uang di masa tenang 278 ditulis, dan begitu juga terbukti politik uang di masa pemilihan 286, tulis aja. Maka lakukanlah ini, hai KPU. KPU lakukan ini. Batal caleg dan juga kemudian diganti. Itu. Ya. Dalam konteks ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sehingga itu wajar kalau kemudian Indra ini melakukan upaya hukum lagi ke TUN karena dia tidak dipenjara, yang pertama, yang kedua dia juga melihat bahwa ada celah di sini hak konstitusional dia kan gitu. Apakah TUN kemudian akan menerima putusannya gugatan dari Indra? Nah, itu kita bahas setelah yang satu ini. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang positif sebagai ilmu pengetahuan buat saya secara pribadi. Dan bukan cuma masalah Indra, ini akan terjadi di pemilu-pemilu berikutnya kalau nggak ada revolusi. Ini teman-teman Komisi 2 yang dilantik nanti yang baru, ya upayakan ada revolusi lagi, ada restorasi, ada juga perbaikan, renovasi di undang-undang pemilu. Oke, untuk yang selanjutnya terkait TUN, ya. Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Apakah kemudian bisa menerima peristiwa ini? Bisa dong. TUN sebagai sebuah peradilan yang harus memperbaiki tata usaha negara kita terkait soal aturan, soal kebijakan, maka TUN harus benar-benar jeli melihat kasus ini. Potensi menang Indra, potensi. Kenapa? Pertama, sudah ada jurisprudensi. Ya. Jurisprudensi artinya ada peristiwa serupa, ada keputusan TUN yang ada di kabupaten lain yang punya peristiwa sama dengan masalah Indra yang kemudian memenangkan caleg yang dinyatakan digugurkan oleh KPU itu. Itu ada jurisprudensinya. Itu pertama gitu. Kenapa? Karena memang TUN harus punya asas dalam konteks hukum yang ada di Indonesia itu, asas menyampingkan nomenklatur ya. Menyampingkan hukum. Kemudian dia juga harus mempertimbangkan problem, jadi istilah menyampingkan ini begini, ada walaupun dia terpidana, walaupun dia divonis, harus ada juga kemudian tidak menghilangkan hak dia. Jadi ada istilahnya menyampingkan gitu. Nah dalam kalau kita belajar itu jangan terjebak pada hukum formal saja, tapi harus ada juga asas-asas tertentu yang kemudian dipahami oleh KPU atau penyelenggara-penyelenggara negara lainnya yang kalau kemudian membuat keputusan itu ada hal-hal lain yang dipertimbangkan dan itu disahkan dalam konteks kaidah hukum kita. Saya nggak mau jelaskan itu secara komprehensif, ya kan? Nah yang kedua, selain masalah menyampingkan ini, yang dipakai TUN untuk kemudian bisa mempertimbangkan memenangkan Indra ya karena memang Indra tidak dipenjara. Amar putusan PN itu kan bunyinya sebenarnya secara tidak langsung ingin menegaskan bahwa ada hak konstitusional Indra. Nah, yang keempat tentu pertimbangannya apa? Yaitu pertimbangan tafsir hukum. Tafsir hukum sudah tidak boleh lagi ada dalam tata usaha negara kita dalam konteks redaksi hukum itu yang multitafsir,
yang membingungkan, yang menjadi perdebatan. Nah, sehingga itu Tun harus mengambil kesimpulan di situ. Sehingga apa yang harus dilakukan Tun? Yang harus dilakukan Tun adalah dengan membuat keputusan. Jadi gini, dalam istilah hukum itu, pengadilan atau peradilan atau lembaga yang kemudian mengadili itu harus menguntungkan pihak-pihak yang memang merasa dirugikan, kan gitu. Yang kedua ya harus menguntungkan orang yang memang dia harus untung gitu. Tidak boleh menguntungkan orang yang sebenarnya bukan miliknya dia. Itu harusnya seperti itu. Kan gitu. Tidak boleh menguntungkan orang merugikan orang yang sudah rugi. Dia harus menguntungkan orang yang rugi gitu. Itu begitu dalam keputusan-keputusan hukum. Kebanyakannya demikian gitu. Karena Indra bukan pelaku kejahatan seperti merugikan orang banyak. Itu enggak. Tidak kemudian melakukan tindakan yang membuat kekisruhan. Jadi bukan merugikan banyak orang, tapi justru merugikan dia dengan keputusannya KPU itu. Kan gitu. Apakah politik uang jahat? Saya orang yang paling pertama benci dengan politik uang. Ya kan? Sehingga itu seharusnya supaya Indra tidak lagi terlalu jauh dan tidak terlalu bertele-tele mau menuju ke Tun dan mau menuntut hak konstitusionalnya, seharusnya amar putusan pengadilan negeri itu memenjarakan dia gitu. Namun ingat, mau memenjarakan dia juga harus perbaiki dulu undang-undang pemilu kita. Kan begitu. Saya Taufik Rifaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.